Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perdebatan para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar menjadi diskusi yang sangat serius. Pemikiran itu muncul karena kegelisahan para murid mengenai kelangsungan misi kerajaan Allah. Andai kata Yesus binasa di Yerusalem. Sebab itu mereka mencoba mencari jalan keluar pengganti gurunya. Yesus sama sekali tidak marah karena ia memaklumi pikiran mereka. Ia mengambil anak kecil sebagai jawaban atas perdebatan mereka. Dengan memakai contoh anak kecil, Yesus ingin memperlihatkan bahwa menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah tidak gampang. Ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah. Antara lain, pertama, pertobatan sejati. Pertobatan menunjukkan perubahan pola hidup, pikir, dan perilaku dari manusia lama ke manusia baru. Yang kedua, kerendahan hati. Rendah hati berarti tidak mendahulukan ego diri, menjadi terkecil dan pelayan dalam kerajaan surga. Ketiga, menjunjung tinggi martabat manusia sebagai gambar rupa Allah. Dalam masyarakat manapun, anak kecil sering diremehkan dan ditipu karena kepolosannya. Mereka hanya menjadi objek manipulasi orang dewasa. Karena itu, Yesus mengecam mereka yang berupaya menghasut dan menanamkan nilai-nilai kejahatan dalam pola pikir anak kecil. Walaupun mereka belum memahami banyak tentang baik buruknya kehidupan, setidaknya mereka adalah ciptaan Allah yang mulia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kerajaan Allah tidak berbicara tentang kekuasaan, melainkan penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Artinya, hidup mempercayai janji-janji Allah dan menyandarkan diri sepenuhnya dalam pemeliharaannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Suatu ketika murid-murid Yesus bertanya kepadanya perihal siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka, serta berkata, "Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Jawaban Yesus ini benar-benar mengejutkan mereka. Mengapa dia memberikan contoh anak kecil, bukan yang lain? Karena ada sifat-sifat anak kecil yang dapat kita teladani. Di antaranya, pertama, ia percaya penuh kepada bapaknya. Yang kedua, ia mudah dibentuk dan diatur atau taat. Seorang anak kecil tidak pernah khawatir terhadap apapun karena ia tahu bapaknya pasti akan menyediakan segala sesuatu yang ia butuhkan. Ia juga tidak pernah merasa takut karena ia yakin bapaknya senantiasa menjaga dan memberinya perlindungan. Ia percaya penuh kepada bapaknya di segala situasi. Iman seperti anak kecil inilah yang seharusnya dimiliki setiap orang percaya. Namun sebaliknya, kita begitu mudah khawatir dan ketakutan ketika berada di situasi sulit. Kita lupa janji firman-Nya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Selanjutnya, seorang anak kecil selalu taat terhadap apa yang diperintahkan oleh bapaknya, mudah diajar dan dibentuk tanpa pernah berdebat. Firman Tuhan pun bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk kita taati. Dalam hal ketaatan, Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita. Dia berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia, Bapa yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Jangankan taat, tertegur oleh firman Tuhan yang keras saja, tidak sedikit dari kita yang langsung tersinggung dan ngambek. Kita sulit menerima teguran. Ayub menasihati, "Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, marilah kita mengikuti setiap perintah dan teladan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jikalau kita melakukan semua itu, maka kita pasti selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Itu semua karena berkat-Mu. Dan Tuhan, biarlah firman yang sudah kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan, pimpinlah kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.